Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alal mu'minina zakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah. Wa dzakara ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai hamba yang lemah, doib, mari pertama sekali kita panjatkan puji dalam hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kelebihan kepada kita sebagai manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, baik yang berhubungan dengan sesama kita dan berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat yang tidak dapat kita hitung bagaimana dan apapun cara kita untuk menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka dari itulah, sebagai hamba yang pandai bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ingin mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, ingin mendapatkan keberkahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka manusia tersebut atau kita harus mensyukuri nikmat Allah, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita tidak menjadi hamba Allah yang kufur, yang tidak pandai bersyukur, yang tidak pandai menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas di dalam Al-Quran. Allah akan memberikan azab bagi orang-orang, bagi hamba yang tidak mau bersyukur, yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, menggunakan nikmat Allah sebaik-baik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim alaihi, mari sama-sama kita hadiahkan dari Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salat kepada beliau menjadi salah satu sarana bagi kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, kembali Jumat yang mulia ini tidak bosan-bosannya kami mengajak dilihat terlebih dahulu dan para jemaah pada umumnya untuk mari sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan di dalam agama kita, serta meninggalkan, menjauhkan, hindari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi manusia yang bertakwa, terhindar daripada azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat
rahimahullah, 24 hari Ramadan telah berlalu. Sekarang kita berada di ujung 25 Ramadan 1442 Hijriah. Hadir jamaah salat Jumat rahimahullah. Bagi kita yang memahami dan memang harus memahami bahwa di dalam bulan Ramadan itu banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya yang harus kita capai, yang harus kita laksanakan agar benar-benar apa yang ditujukan atau diharapkan bagi kita atau bagi orang-orang yang berpuasa benar-benar kita peroleh, yakni menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Inilah inti daripada pencapaian ibadah puasa yang kita laksanakan. Diharapkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa apabila menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, mengetahui hal-hal apa saja yang dilarang, yang dimakruhkan, yang disunahkan, serta rukun daripada ibadah puasa tersebut. Jangan dengan berlalunya ibadah puasa atau bulan Ramadan, ibadah yang kita laksanakan sia-sia, tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan diri kita manusia yang bertakwa, sehingga kita tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Bulan Rahman 1 sampai 10 bulan Ramadan telah kita lewati. Bulan Maghfirah 11 sampai 20 juga telah kita lewati. Dan sekarang kita berada sebahagian daripada Ramadan tersebut, yaitu bulan atau hari ke-21 sampai terakhir, yaitu Itqu minan nar. Bulan yang diharapkan menghindari kita daripada azab neraka nantinya pada hari kiamat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Telah berlalu juga malam yang dimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, 17 Ramadan, yang kita ketahui malam nuzulul Qur'an. Al-Qur'an sebagai pedoman manusia, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, pembeda antara yang benar dan yang salah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Tujuan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya tadi adalah sebagai pedoman hidup manusia, petunjuk kehidupan manusia. Maka manusia-manusia yang menjadikan Al-Qur'an Karim sebagai pedoman dalam hidupnya, maka manusia itu tidak akan tersesat selama-lamanya, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat nanti. Hadir, kenapa demikian? Karena segala aspek kehidupan manusia, tata cara kehidupan manusia, baik berhubungan dengan manusia itu sendiri dan haqqun minallah, hubungan kepada Allah, bahkan hubungan sesama makhluk yang lain pun Allah Subhanahu wa taala telah atur di dalam Al-Qur'an. Tidak ada satupun kehidupan manusia di dalam dunia ini tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka dari itu manusia-manusia yang
kepada Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran ulama hidupnya, maka dia tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Hadirin jamaah Al-Quran rahimahullah. Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk, tapi juga sebagai sifat, rahmah, sebagai obat. Hadirin jamaah Al-Quran rahimahullah. Manusia-manusia yang jiwanya tersesat, manusia-manusia yang hatinya penuh dengan penyakit, maka apabila telah membaca Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran, melaksanakan, mengamalkan daripada Al-Quran tersebut, yakinlah hatinya akan menjadi tenang, hatinya akan terobati. Maka Al-Quran adalah sebagai sifat, sebagai obat dalam kehidupan manusia-manusia yang berpenyakit. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Telah berlalu bulan diturunkannya Al-Quran, artinya bulan tanggal 17 Ramadan. Sekarang kita masuki 20 Ramadan, maka tidak kalah pada bulan Ramadan ini ada sesuatu amalan yang sangat baik kita laksanakan, yang sangat kita harapkan diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Salah satu daripada keistimewaan Ramadan juga diturunkannya malaikat untuk mendoakan manusia-manusia yang melakukan ibadah atau kebaikan pada malam tersebut. Inilah keistimewaan bulan Ramadan yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adra kama lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Diturunkan oleh Allah pada malam tersebut malaikat dan Jibril untuk mendoakan kita. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, manusia-manusia yang beramal soleh pada malam tersebut, pada Lailatul Qadar tersebut, akan mendapatkan balasan pahala sebanding dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, umur kita hitung sudah berapa tahun? Jika Ramadan sudah lama kita lewati, Lailatul Qadar diberikan oleh Allah kepada kita setiap tahunnya dengan harapan, maka lebih banyak kebaikan Lailatul Qadar daripada umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, menganugerahkan kepada kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insyirah berfirman ayat 7, "Fa-idza balagha apabila kami telah melaksanakan suatu amal ibadah, suatu pekerjaan, maka bersiap-siaplah untuk melakukan amal ibadah yang lain, pekerjaan yang lain." Hadirin, apa yang harus kita lakukan sebelum masuknya Idul Fitri? Cara lain, salah satunya adalah menunaikan zakat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, zakat salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, maka orang-orang yang kaya berhak memberikan hartanya berupa zakat. Orang-orang yang miskin juga berhak menerima harta daripada orang kaya, bahwa mereka berhak menerima zakat tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak suka membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka beritahukanlah kepada mereka itu akan mendapat siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Azab apa? Siksaan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, yang tidak mau memberikan zakatnya? Di dalam Allah hadirin jamaah salat rahimakumullah, ayat tersebut dilanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yuhma 'alayha fi nari jahannam fataqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhurum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Yaitu pada saat itu emas dan perak yang mereka simpan, yang tidak mau mereka keluarkan zakatnya, akan dipanaskan di neraka Jahannam. Kemudian akan disetrikakan di kening mereka, di pinggang mereka, di punggung mereka. Inilah harta yang kamu simpan buat dirimu, maka rasakanlah balasannya saat ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak takutkah kita dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Menyimpan harta, tidak mengeluarkan zakat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Harta yang kita berikan hanya sebagian saja, tidak semuanya. Harta yang kita berikan adalah sebagai pensuci daripada harta-harta kita yang lain. Mudah-mudahan dengan mengeluarkan zakat tersebut, harta yang kita miliki menjadi berkah, bermanfaat bagi diri kita, sebagai amal ibadah kita, sebagai bekal baik kita di dalam kubur dan ketika dibangkitkan pada hari kiamat nantinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kiranya inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur yang panjang kepada kita, sehingga kita mendapat Ramadan pada tahun yang akan datang dan tahun-tahun berikutnya. Dan hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari saja, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena surga merindukan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ada 4 yang dirindukan pada surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga merindukan 4 golongan. Pertama, orang yang menjaga lidahnya, pandai menuturkan kata, tidak membuat sakit hati orang lain dan mendatangkan dosa bagi dirinya. Kemudian, orang yang dirindukan dari surga adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca tadarus pada Ramadan ini menjadikan diri kita orang-orang yang dirindukan dari surga. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan dari surga adalah orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Dan mudah-mudahan juga sedekah yang kita berikan pada Ramadan untuk orang-orang yang berbuka menjadi bekal ibadah bagi kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melaksanakan puasa tersebut, dan Allah tidak mengurangi juga bagi dirinya dan bagi orang-orang yang berpuasa. Artinya orang yang memberikan sedekah buka
kesukaan bagi orang-orang yang berpuasa, sama-sama mendapatkan kebaikan. Dan terakhir, surga merindukan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga, sehingga ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, Allah selamatkan kita menuju sirat dan langsung menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang kita laksanakan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi diri hadir dan bagi jemaah pada umumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil arham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi fasala yawmul jum'ati ala ayat usbu'. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu syahadatan ikhlas wa qudus wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, fa Allah ittaqullah faqad faza muttaqun wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyil karima wa qala fi ta'lima wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum